Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Kali ini gua mau sharing dengan teman-teman semua, tanpa bermaksud gua menyombongkan diri atau sok lebih tahu atau yang gimana-gimana ya. Sebelumnya gua minta maaf banget nih buat para senior-senior, sesepuh-sesepuh yang mungkin yang lebih tua dari gue, yang lebih suhu-suhunya ya enggak. Gue di sini cuman ingin berbagi aja, berbagi cerita diri gue yang mudah-mudahan bisa mungkin bisa jadi sedikit contoh buat teman-teman yang menonton, yang mau berkecimpung di dunia pervespaan. Jadi awalnya gue kecemplung di pervespaan ini khususnya di jual beli itu juga secara nggak sengaja ya. Kalau di persperpatan itu ya awal mulanya ya gue karena sering beli ya kan, sering beli itu awalnya buat kebutuhan Vespa gue, tapi lama-lama karena kadang-kadang gue beli udah dibeli baru gue beli lagi, jadi barang kadang-kadang suka ada yang double ya kan, karena mungkin murah gue beli gitu. Nah akhirnya karena yang jual tahu nih gue punya barangnya, akhirnya nyari, akhirnya ya udah karena gue double gue jual lah. Nah akhirnya itu nyata mengasihkan juga gitu. Itu gue waktu itu belum ngegelar lapak gitu, itu sekitar tahun 90-an. Nah debut awal gue ngegelar lapak atau jualan di event itu awal-awal mulanya yaitu pas ulang tahun Budapest atau Budak Vespa Tangerang yang pertama tuh kalau nggak salah di lapangan Ahmad Yani. Itu gue disupport sama almarhum Aceng atau almarhum AR Antariksa dan Pak Edi Slipi atau Pak Edi Bule. Nah itu gue disupport tuh bareng-bareng. Nah gue jualan tuh di situ. Dari event itu lanjut ke event-event Vespa berikutnya gitu. Nah kalau untuk nyari-nyari Vespanya, zaman dulu sih kala itu nyari Vespa itu ya dari pos kota. Gue tuh era-era pedagang pos kota gitu. Jadi gue nyari tuh tiap Sabtu dan Minggu gue nyari tuh, nih Vespa ada yang masuk nggak nih harganya, Vespanya langka nggak? Dulu biasanya gue udak tuh gitu. Nah itu ada seni tersendiri, ada suka dukanya juga gitu untuk main waktu itu di era pos kota gitu, Sabtu Minggu tuh biasanya. Nah itu ada tips-tipsnya sendiri, nanti mungkin akan gue ceritakan di episode yang lain gitu ya, atau di pertanyaan atau di Instagram atau di tempat yang lain lah, itu akan gue detailin. Nah selanjutnya mainnya di online. Di onlinenya itu gue di Facebook sama waktu itu di Kaskus gitu. Kalau di Kaskus itu lebih enaknya karena kita menjadi recommended itu dengan adanya bukti nomor resi. Jadi semakin kita banyak nomor resinya ya kan, itu bisa menjadikan kita recommended seller karena banyak yang belanja di kita tuh banyak. Jadi itu gitu. Jadi kita ada seni-seninya tersendirilah di situ. Buat teman-teman yang mungkin era-era Kaskus juga mungkin bisa komen di bawah suka dukanya yang di Facebook gitu juga. Nah, dari situ tuh gue tuh baru tuh masih sebelum gue sempet istirahat main Vespanya gitu. Jadi dari situ. Tapi yang paling utama justru bisa dapet banyak barang gue itu ya dari gelaran lapak itu, kayak dari acara Kemon, Otobursa, kayak gitu-gitu. Jadi itu yang kita bisa ibarat kata lebih nampol tuh itu. Jadi kalau ada event-event Vespa tuh kita rindu banget karena kita rindu gelar lapak dan ketemu teman-teman dan saudara-saudara kita yang lain gitu. Nah di episode kali ini gue mau sedikit sharing nih ke teman-teman gitu, tanpa gue wah bang nanti jadi banyak yang jual Vespa, nanti jadi banyak yang jual perintilan. Ya gue mohon maaf ya, gue sih nggak bermaksud kayak gitu, dan gue yakin sih ya rezeki mah udah ada alamatnya. Mau sebanyak apapun yang jualan itu rezeki nggak akan ketuker gitu. Orang lain bisa meniru apa yang kita lakukan, tapi orang lain nggak bisa meniru rezeki kita gitu. Yang gue percaya sih gitu ya. Dan ini nggak gue lakuin saat ini aja. Dari awal gue ngegelar lapak itu gue udah bagi-bagi brosur. Waktu itu kan kita masih susah kan nyari literatur pervespaan kan. Itu gue udah bagi-bagi kopian part Vigano. Jadi gue punya kopian part Vigano, itu gue fotokopi,
buat teman-teman yang mau gue kasih gratis, gue bagi-bagiin gitu. Ya ada yang sempet ini juga sih ngasih masukan, jangan dikasih tahu semua gini. Nah itu kan kita berbeda prinsip ya. Kalau menurut gue dengan gue bagi, justru siapa tahu dia bisa jadi sumber gue. Siapa tahu Bang Iman, gue punya nih yang kayak di gambar buku yang lo kasih, gue punya, dia bisa jual ke gue. Atau kalaupun dia nggak ngejual ke gue, paling nggak gue dapat pahalanya karena dia bisa jual karena tahu dari buku yang gue berikan. Itu sih. Walaupun sekarang gue bukunya malah kagak punya karena udah saking gue bagi-baginya, gue kagak tahu masternya ada di mana gitu. Itu gue inget banget. Nah sekarang karena ini medianya Instagram, YouTube, gue ingin berbagi nih dengan teman-teman lewat media ini. Gimana sih tipsnya buat jadi pedagang Vespa? Perlu modal yang gede enggak? Kalau menurut gue sih enggak ya, enggak perlu. Modal perlu gitu, tapi modal yang paling utama itu adalah kejujuran. Karena kejujuran itu adalah mata uang dimanapun kalian berada. Gitu, kejujuran, kemudian kepercayaan. Banyak yang teman-teman yang mungkin nggak punya modal atau modalnya pas-pasan ya, dia bisa ngejual Vespa gitu. Karena apa? Mungkin karena dia jujur, dia terpercaya, ya kan, dia amanah. Yang punya unit ini menyerahkan. Gitu. Banyak kolektor-kolektor yang males, dia satu mungkin males, kedua malu juga, ngapain gue jual-jual gitu kan. Jadi dia menjual unitnya lewat ya calo atau bahasanya makelar gitu ya. Tolong jualin dah nih gitu. Itu bisa malah untungnya bisa lebih tanpa modal unit gitu kan. Apalagi unit-unit yang spesial itu malah bisa gede gitu. Jadi menurut gua itu sih ya. Jadi nggak harus melulu uang. Nah tapi kan untuk mencari kepercayaan itu kan nggak semudah membalikan telapak tangan, nggak serta merta, betul nggak? Jadi untuk kalian yang baru-baru mau jadi pedagang Vespa nih, Bang, modalnya berapa kalau mau pedagang Vespa? Vespa kan sekarang mahal-mahal. Enggak, tapi kalau mau realita nih ya, 10 jutaan ke bawah lah, lo udah bisa tuh start bisnis jual beli Vespa. Bang, emang ada bang Vespa yang 10 juta ke bawah? Ada. Pelan-pelan lo cari Vespa yang harganya 10 juta ke bawah, ada. Lo jangan maksain beli yang 10 juta kalau budget lo 10 juta. Jadi kalau lo beli unit lo 10 juta, lo jangan paksakan beli 10 juta. Kecuali itu spesial banget gitu. Ambil 10 juta dan lo yakin, wah nih gue jual lagi laku nih 12, 15 gitu. Lo ambil yang di bawahnya itu. Karena saat lo membeli Vespa, itu pasti kan lo harus servis, harus dicek lagi, harus lo rapi-rapiin, lo poles lagi lah. Dan itu perlu cost gitu. Itu belum komisi, itu kan ada juga. Ingat, kalau lo dapet channel, dapet lubang, lo harus ngasih komisi ke yang ngasih lo lubang. Kalau bahasa gue dulu sih ya, jadi gue mundur sedikit ke belakang ke kisah gue. Itu gue ngasih namanya informan. Jadi gue dulu tuh belum ada medsos-medsos kayak gini. Gue banyak punya informan ngasih tahu ke gue, Bang Iman ada Vespa cakep gini. Nah itu yang kita jaga, kita kasih, mereka kita kasih juga gitu. Nah biasanya kasihnya di depan, atau nanti kalau kita udah ada rezeki yang lebih lagi, untung kita meletus atau gede, kita kasih lagi. Jadi biar dia semangat ngasih informasi ke kita gitu. Nah setelah kalian dapet nih unitnya, Bang nyarinya di mana? Banyak di online. Banyak yang DM gue, Bang nyari Vespa di bawah 10 juta di mana? Gue udah bikin tuh videonya, lo cek deh, scroll ke bawah. Nyarinya di mana? Ada banyak. Di online banyak. Hati-hati tapi jangan sampai ketipu ya. Udah modal kalian pas-pasan, mau usaha malah ketipu gitu kan. Kalau kalian udah dapet unitnya, ya kan? Karena kalian nih masih mungkin baru ya, sorry kalau gue anggap baru ya, masih baru nih berkecimpung di sini. Yang lebih aman, carilah yang lokasinya terdekat. Karena apa? Biar kalian bisa pantau cocok bayar. Kalau kalian nekat mau ambil yang jauh-jauh, pastikan orang itu recommended seller atau penjual yang terpercaya. Atau kalau kalian nggak kenal, kalian bisa tanya ke orang-orang yang kenal. Kalian bisa telusuri, bisa profiling dulu tuh, bisa cari tahu dia penjual terpercaya nggak, bisa tanya-tanya, Bang ini terpercaya nggak nih Bang, orang ini nih Bang gitu. Abang pernah transaksi nggak ke dia kan? Kamu bisa tanya kayak gitu. Kalian bisa tanya. Gitu. Kalau oke, kalian sengget tuh, kalian ambil tuh unitnya, ya kan, untuk kalian jual lagi. Nah, setelah kalian dapat unitnya, ya kalian jangan jual mahal-mahal dulu. Ingat, kalian, kita belum banyak dikenal sama orang gitu.
kita masih ibarat kata nih, cari nama dulu. Biar orang kenal kita dulu. Nah kalau kita baru awal jual Vespa, barang Vespanya belum banyak, masih cuma 1, 2, kita jualnya udah mahal, susah. Nanti kita nggak dilirik sama orang gitu. Kita jual yang untung dikit aja, nggak usah terlalu banyak, yang normal lah. Ibarat kata untuk 1 juta 2 juta, asal cepet muter, jangan kajal lama, udah langsung aja, lepas aja. Tapi tetap tergantung ke orisinilan dan kelangkaan unitnya juga. Kalau memang unitnya langka dan memungkinkan untuk untung 3 juta 5 juta, ya kenapa enggak gitu. Tapi ya seperti itu gitu. Jadi jangan jual mahal-mahal dulu, biar unit cepet muter, nggak ngendep gitu. Karena semakin lama lo ngendep unitnya, itu ya perputarannya akan lambat gitu. Jadi kalau bisa lo main cepet aja. Kalau bahasa gua satset, jangan kajal lama gitu. Nah kalau kalian udah mulai tuh ya kan berkembang dari 1 Vespa, 2 Vespa, 3 Vespa ya kan, terus lanjut gitu, kalian bisa upgrade. Dari kalian di bawah 10 juta mungkin naik, modal itu diputerin dulu gitu. Kebanyakan orang-orang udah untung dikit udah seneng aja gitu, wah udah langsung happy gitu kan, langsung makan apa pakai. Boleh sih seneng-seneng, tapi pakai unit uangnya, kelebihannya itu buat untuk investasi di unit yang lebih baik lagi gitu. Jadi koleksi kalian, dagangannya bisa lebih cakep lagi. Nah kalau kalian sudah di pervespaan nih, kalian bisa pelan-pelan main di perintilan. Nah kalau mau main perintilan nih, kalau menurut gue ya, kalian jangan main di fast moving gitu. Kenapa bang, kok fast moving nggak boleh gitu? Fast moving itu kayak kanvas, kayak kabel, kayak yang perintil kayak gitulah ya. Kenapa? Bukannya kagak boleh, boleh aja. Tapi terserah kalian, ini menurut gue ya. Karena apa? Itu udah ada tokonya men. Itu udah ada tokonya dan harganya sudah rata-rata segitu gitu. Udah mutlak, kabel ya segitu, kabel kopling ya harganya segitu, kanvas rem ya harganya segitu gitu. Udah ada gitu. Kalian coba main di perintilan Vespa, di aksesoris Vespa gitu. Karena kenapa gue arahin ke situ? Karena itu harganya gelap. Lo rajin nih browsing ya enggak? Lo lagi browsing, wah ini harganya berapa nih, segini nih. Lo bisa tanya lagi. Sekarang enak. Sekarang banyak banget orang yang bersedia ditanyain gitu. Orang yang senang hati ditanyain. Dan lo juga harus banyak baca literatur, banyak buku. Kalau lo, wah bukunya mahal bang, beli buku impor mahal, gini. Lo bisa browsing di internet, cari yang gratisan. Walaupun nggak semuanya ada di internet ya. Beberapa hal memang lo harus beli bukunya gitu. Dan gue jualan sekalian, kalau mau beli bukunya gue ada gitu. Jadi lo harus belajar, jadi biar tahu, wah ini ori nih gitu. Wah si Anu IG-nya Anu jualnya segini nih, wah ini si ini murah nih. Nah kalau murah lo telusuri dulu, ini murahnya kenapa? Apa karena ada suatu hal yang cacat atau missnya di mana? Semua kayak contoh speedometer, dia sudah bongkaran kah gitu kan, atau peruntukannya gitu. Kalian harus pelajari dulu. Kalau kalian sudah pelan-pelan udah tahu, mainlah di perintilan. Itu untungnya juga lumayan. Dan jadi pokoknya jangan takut untuk berusaha di pervespaan ini buat teman-teman. Terus yang paling penting nih mental gitu. Karena kalau kita laku itu gampang. Jualan laku itu gampang. Jualan nggak laku atau jualan nggak laku-laku nih, aduh bang gue udah beli ini nih, gak ada yang beli itu mental itu yang lo harus bangun gitu. Bahwasanya jualan itu nggak semudah lo beli langsung. Orang mungkin ada yang begitu, tapi mungkin lo akan nemuin suatu saat, wah gue nggak laku-laku nih gitu. Jangan patah semangat, jangan wah gue nggak cocok kayaknya di dagang. Lo coba terus gitu, karena nggak ada yang mudah. Kalau seandainya mudah banyak, buktinya sekarang juga banyak, berarti mudah ya yang jualan Vespa. Jadi itu yang bisa gue sampein ya ke teman-teman. Gue juga masih belajar, gue juga pernah kejeblos. Nah ini juga nih cerita menarik. Kalau lo kejeblos, cuma lo salah beli atau gimana, itu ada pilihan buat lo. Lo bisa komunikasikan ke yang beli gitu, atau lo udah udah cukup tahu aja nih, gua kejeblos gitu. Itu pilihan ya. Kalau lo
mau argue, bang ini ternyata lu nggak gini itu bisa ntar responnya dia gimana yang jual. Tapi kalau gue deh, bang kalau kejeblos kayak gitu gimana, gue akan tanya nih gini dulu ke orangnya, terus lihat respon orangnya. Kalau yang jual kira-kira wah banyak arguenya gini berdalih dan segala macam, gue udah cukup, oh ya udah, kalau gue cukup tahu aja langsung, berarti dia masuk stabiloin merah, kita cukup sebagai temen gitu. Next, lebih hati-hati lagi, bukan berarti nggak bisa beli lagi sama dia, bisa beli lagi sama dia, cuman lebih hati-hati gitu. Pertemanan apapun jangan sampai putus gitu, karena mungkin orang-orang melakukan hal tersebut mungkin karena kebutuhan gitu. Kalau bahasa gue sih, pedagang itu bukan yang nggak jujur, tapi kurang jujur. Nah, kalian mau pilih mana? Mau jadi pedagang yang jujur apa pedagang yang kurang jujur? Yang pasti jujur aja kalau menurut gue, karena itu yang bisa membikin lo terus gitu. Bisnis lo tuh, kalau gue nganggap ini bisnis sih ya, jadi bisnis atau usaha lo tuh bisa terus gitu, stabil gitu. Karena kalau lo udah nggak jujur, ya lo apalagi bisa dipegang dari lo kalau lo gak jujur. Orang juga pelan-pelan, wah dia mah nggak jujur, nggak asik orangnya gini gitu. Orang akhirnya malas untuk belanja lagi di lo. Itu aja sih. Selebihnya itu adalah skill dagang ya, skill marketing lo. Gimana caranya, banyak yang cara-cara marketing, mungkin teman-teman juga bisa pelajarin tuh dari yang udah lama jualan ya kan. Cara-caranya gimana? Yang pasti cari atau pilih cara-cara yang asik. Yang pasti jujurlah kalau mau dagang atau mau jualan, khususnya perpespaan ini. Dari gue sih itu aja ya yang bisa gue sampein. Sekali lagi, gue nggak bermaksud menggurui atau lebih tahu atau sok tahu gitu ya. Evan lu aja jualannya kok nggak posting gitu kan, kok mana dagangan lo gitu ya. Nah, kalau lo udah sampai gimana ya, bukannya level ya, kayak main game aja level. Kalau lo udah sampai tahap seperti itu, kadang-kadang kita kembali ke zaman dulu ya. Ini gue tambahan sedikit sebelum gue closing. Jadi kadang-kadang nih, kalau gue kan selalu ngasih input nih ke teman-teman, belanjalah di orang yang ngasih gambar-gambar detail gitu kan. Tapi kalau lo sudah dipercaya, sudah cihui banget, lo recommended banget, kadang-kadang lo cuman kasih postingan kayak pos kota, gua punya Vespa ini tahun ini, nggak ngasih gambar, lo bakalan diudak, lo bakalan dicari, lo bakalan di WA, bakalan di DM, gambarnya itu lewat belakangan. Itu kalau lo udah sampai level itu gitu. Nah, sambil belajar, jadilah itu yang tadi gue bilang, jadilah pedagang yang jujur. Dan ingat, kalau ada yang nanya dagangan lo, minta gambar, kasih gambar sedetail-detailnya. Karena apa? Ini online, men. Ini online. Lo ngelihatnya dari jauh. Kalau lo cocok bayar. Iya, kalau lo dari ujung Berung ke ujung mana jauh, terus harus pantau barangnya ternyata nggak cocok, kan rugi waktu, rugi ini ya gak. Jadi kalau lo main di online, jangan sungkan berbesar hati kalau ada yang minta gambar. Jangan anggap mereka yang minta gambar ini cerewet atau apa segala macam, enggak, karena memang itu haknya dia. Kalau lo takut disalahgunain, kasih watermark. Ya, kasih watermark. Apa itu watermark? Kalian browsing. Gitu. Itu aja sih yang bisa gue sampein ya. Kalau ada teman-teman yang mau nambahin, sekali lagi gue nggak bermaksud menguruin, gue sharing aja. Gue percaya rezeki udah ada yang ngatur. Yuk kita bermain Vespa di sini, kita mau jualan sama-sama ya enggak. Jadikan ini di era pandemi ini apa namanya ya? Hobi sekaligus pendapatan gitu. Jadi buat main hobi terus, emak lo juga nggak manyun-manyun, nggak marah, bini lo juga ya kan, karena lo bisa muterin barang hobi lo ini dari penjualan yang lain gitu. Dan lo juga bisa nyicipin Vespa yang lain, gak cuma Vespa yang sekarang dipegang aja. Ya itu aja ya. Yang mau tanya-tanya lagi atau yang punya saran, bang kalau menurut gua pedagang tuh harus gini, boleh kita sharing di bawah. Kalau di YouTube gue kita sharing, kita sama-sama belajar, nggak ada yang lebih tahu satu sama yang lainnya. Kita sharing di bawah, kita diskusi di bawah, diskusi sehat. Yang belum subscribe, buruan di subscribe, tombol loncengnya jangan lupa dijegugin aja. Sampai jumpa lagi dengan gua Eman Vigano di video gua berikutnya. Ciao.